warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Alia bersama rekan saya Aulia Zahara. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas proyek statistika mengenai uji hipotesis beda rata-rata dengan studi kasus perbandingan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran group investigation dan two-stage pada siswa kelas 9 MTS Madani Pau-Pau. Data yang kami analisis merupakan studi kasus mengenai perbandingan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model group investigation dan two-stage. Analisis dilakukan menggunakan uji hipotesis beda rata-rata untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 25 siswa. Untuk mengetahui apakah perbedaan nilai kedua kelompok benar-benar signifikan atau hanya terjadi karena variasi sampel, digunakan uji hipotesis beda rata-rata atau uji T2 sampel independen dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Selain itu, data juga divisualisasikan menggunakan box plot dan stand plot agar penyebaran data lebih mudah dipahami. Baik, saya akan menjelaskan rumusan hipotesis. Dalam analisis ini digunakan dua hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok group investigation sama dengan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok two-stage. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara kedua kelompok. Baik, setelah kita merumuskan hipotesis, langkah selanjutnya pada uji hipotesis pada rata-rata yaitu taraf signifikansi atau alfa, di mana telah dikatakan sebelumnya bahwa taraf signifikansi atau alfanya adalah 5% atau 0,05. Lanjut yaitu mencari statistik uji. Rumus statistik uji yaitu T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2, di mana X bar 1 adalah rata-rata dari data pertama dan X bar 2 adalah rata-rata dari data kedua. S1 merupakan simpangan baku atau standar deviasi data pertama dan S2 adalah standar deviasi dari data kedua. N1 adalah jumlah data pertama dan N2 adalah jumlah data kedua. Kita bisa cari T di Excel sehingga didapatlah nilai statistik uji atau T sama dengan negatif 4,3294. Langkah selanjutnya adalah mencari daerah kritis. Tadi telah kita dapat T hitungnya itu negatif 4,3294. Lalu T tabel itu kita bisa lihat di tabel distribusi dengan terlebih dahulu mencari DF atau derajat kebebasan. Cara mencari DF, N1 ditambah N2 dikurang 2. N1 kami adalah 25, N2 nya juga 25 tambah 25, 50 dikurang 2, 48. T tabel dari DF 48 adalah 2,009. Lalu keputusan T hitung itu nilai harga mutlak min 4,3294 itu lebih besar daripada T tabel 2,009. Kenapa? Karena pada harga mutlak itu tidak ada nilai negatif, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Jadi berdasarkan hasil uji hipotesis pada rata-rata pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 diperoleh keputusan menolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif group investigation dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran two-stage pada kelas 9 MTS Madani Pau-Pau. Artinya, kedua model pembelajaran memberikan hasil belajar yang relatif berbeda. Selanjutnya, untuk multiple box plot dan back-to-back stand plot dan interpretasinya akan dijelaskan oleh rekan saya Rahmatul Alia.
Berdasarkan Boxplot, data hasil belajar pada kelas yang menggunakan model pembelajaran Group Investigation atau GI memiliki nilai minimum sebesar 40 dan nilai maksimum sebesar 80. Nilai median berada pada angka 70 yang menunjukkan bahwa setengah dari jumlah siswa memperoleh nilai di bawah 70 dan setengah lainnya memperoleh nilai di atas 70. Sebagian besar data berada pada rentang kuartil bawah Q1 sebesar 60 hingga kuartil atas Q3 sebesar 75. Selain itu, tidak ditemukan nilai pencilan atau outlier sehingga seluruh data masih berada dalam rentang yang wajar. Sebaran data pada kelas GI terlihat lebih lebar, yang menunjukkan bahwa hasil belajar siswa lebih bervariasi. Sementara itu, Boxplot pada kelas yang menggunakan model pembelajaran to stay atau TSTS menunjukkan nilai minimum sebesar 60 dan nilai maksimum sebesar 95. Nilai median berada pada angka 80, lebih tinggi dibandingkan kelas GI. Rentang kuartil berada pada nilai 75 hingga 85 yang menunjukkan bahwa sebagian besar nilai siswa terkonsentrasi pada rentang tersebut. Tidak terdapat nilai pencilan pada data, sehingga distribusi data tergolong baik. Sebaran data juga terlihat lebih sempit dibandingkan kelas GI, yang mengindikasikan bahwa hasil belajar siswa pada kelas TSTS lebih konsisten. Berdasarkan Stemplot, distribusi nilai pada kelas Group Investigation atau GI didominasi oleh nilai pada rentang 60 hingga 70, meskipun terdapat beberapa siswa yang memperoleh nilai rendah. Sebagian besar data terkumpul pada nilai menengah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa cenderung berada pada kategori sedang dengan penyebaran nilai yang cukup beragam. Adapun pada kelas to stay atau TSTS, distribusi nilai lebih banyak terkonsentrasi pada rentang 70 hingga 90. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memperoleh nilai yang relatif tinggi. Penyebaran data juga tampak lebih merata dan tidak menunjukkan adanya nilai yang menyimpang jauh dari kelompok data lainnya. Secara keseluruhan, Stemplot memperlihatkan bahwa hasil belajar siswa pada kelas to stay cenderung lebih tinggi dan lebih konsisten dibandingkan dengan kelas Group Investigation. Demikian hasil presentasi kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.